saya Risma. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang investasi. Mungkin dari kalian sedikit kurang tahu ya apa itu investasi, jenis-jenis investasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan investasi saham dan obligasi. Maka dari itu simak terus, stay tune. Baik teman-teman, saya mulai ya. Di sini saya memiliki judul yaitu investasi, saham, dan obligasi. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen investasi dan praktik portofolio dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Wahyu Widodo, Magister Manajemen. Nah, yang pertama ada investasi. Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan laba di masa yang akan datang. Nah, penanaman modal ini bisa dilakukan secara individu atau suatu entitas yang memiliki kelebihan dana. Yang kemudian ada jenis investasi. Di sini ada 4 jenis investasi. Yang pertama ada kekayaan real. Nah, investasi ini pada aset yang nampak atau nyata, misalnya tanah, gedung, dan bangunan. Yang kedua ada kekayaan pribadi yang tampak. Bisa investasi pada benda pribadi, misalnya emas, berlian, dan barang antik. Yang ketiga ada keuangan. Nah, keuangan ini contohnya seperti surat berharga seperti deposito, saham, dan obligasi. Kemudian yang keempat ada komoditas. Nah, investasi komoditas ini seperti kopi dan kelapa sawit. Nah, kemudian berinvestasi keuangan. Nah, jadi saya memberikan contoh investasi pada keuangan ya teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan jangka waktu. Di sini ada jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Apabila kalian ingin berinvestasi, mulailah dengan menentukan jangka waktunya yang baik seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu menentukan instrumen investasi. Nah, di sini kalian bisa memilih seperti reksadana, saham, investasi bank, atau investasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu buka rekening investasi. Nah, di sini membutuhkan beberapa surat atau nomor ya, teman-teman, seperti KTP, NPWP, nomor rekening, serta pengisian formulir initial investment. Yang keempat, lakukan diversifikasi investasi. Nah, yang keempat ini cara investasi uang dengan pembagian modal yang dimiliki ke dalam beberapa macam aset. Kemudian yang kelima, mulai dari modal kecil dan lakukan dengan konsisten. Kalian juga harus memastikan berinvestasi itu dalam perusahaan yang aman ya teman-teman, yang sudah terpercaya. Nah, kemudian ada saham. Saham merupakan suatu tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, nanti dengan menyertakan modal tersebut, nah pihak tersebut sudah memiliki hak atas yaitu pendapatan perusahaan, hak atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nah, kemudian ada keuntungan dan risiko saham. Di sini saya akan menjelaskan keuntungannya dulu, yaitu keuntungannya yang pertama ada dividen. Dividen yaitu keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang kedua yaitu ada capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, risikonya yaitu yang pertama capital loss.
yaitu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, risiko likuidasi, yaitu risiko ketika perusahaan mengalami bangkrut atau failit. Selanjutnya, analisis harga saham. Apa sih analisis harga saham itu? Nah, analisis harga saham merupakan analisis yang bertujuan untuk menentukan apakah harga saham tersebut sudah terlalu mahal ataukah masih layak untuk diinvestasikan. Nah, apabila ingin menghitung seperti ini rumusnya ya teman-teman. PER sama dengan harga saham per lembar dibagi EPS. Kemudian menghitung EPS-nya yaitu laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Kemudian ada PBV yaitu sama dengan harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar. Terus itu menilai buku per lembar sama dengan total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Nah, kemudian ada valuasi saham. Valuasi merupakan teknik untuk menentukan nilai wajar atau nilai intrinsik dari sebuah investasi. Nilai wajar ini akan dibandingkan dengan harga pasar yang ditawarkan. Nah, dari valuasi saham ini ada pendekatan multiples. Pendekatan multiples yaitu salah satu metode valuasi untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ada dua cara dalam melakukan valuasi, yaitu menggunakan rata-rata industri dan menggunakan rata-rata historis. Seperti rumus seperti itu, yaitu harga wajar sama dengan PER dikali rata-rata EPS. Kemudian menghitung harga wajar sama dengan PER rata-rata dikali nilai buku per lembar. Nah, seperti itu contoh soalnya ya teman-teman. Yang pertama, PER yaitu harga satu lembar saham perusahaan XVZ adalah 5.000 dengan rasio EPS sebesar Rp200. Yaitu cara menghitungnya seperti ini, PER, price to earning ratio, sama dengan harga per lembar saham dibagi EPS. Jadi yang 5.000 tadi dibagi Rp200 sama dengan Rp250. Nah, di sini menandakan bahwa investor bersedia untuk membayar Rp250 untuk setiap satu pendapatan perusahaan. Kemudian ada PBV, yaitu harga satu lembar saham Bank Negara Indonesia Tbk dengan kode emiten BBNI tanggal 24 September 2021 sebesar 5.000, sedangkan nilai buku satu lembar saham sebesar 2.500. Berikut perhitungan rasio PBV BBNI. Nah, rumusnya seperti itu. PBV sama dengan harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Maka 5.000 dibagi 2.500 sama dengan 2. Jadi PBV Bank Negara Indonesia Tbk adalah sebesar 2 kali. Kemudian menilai valuasi saham perusahaan dengan PER. Diketahui data-data nilai PER perusahaan sektor consumer goods pada tanggal 4 bulan 10 2021 sebagai berikut. Yang pertama, PER UNVR sebesar 24,92, PER ICBP sama dengan 15,66, yang ketiga PER HOKI sebesar 1,21, yang keempat PER KINO sebesar 39,78. Ditanya bagaimana PER Unilever UNVR,
jumlah rata-rata PER di atas adalah 201,93 dibagi 4 sama dengan 50,48. Dengan demikian PER Unilever berada di bawah rata-rata industri. Artinya harga UNVR pada saat itu adalah murah. Yang keempat, menilai valuasi saham dengan PBV. Diketahui data-data nilai PBV perusahaan sektor consumer goods pada tanggal 4 bulan 10 2021 adalah sebagai berikut, seperti yang tertera ya teman-teman. Nah, ditanya bagaimana PBV Unilever, jumlah rata-rata PBV di atas sebesar 44,91 dibagi 4, yaitu sama dengan 11,22. Dengan demikian, PBV Unilever berada di bawah rata-rata industri, artinya harga saham Unilever pada saat itu adalah mahal. Nah, yang kemudian saya akan menjelaskan obligasi. Obligasi merupakan suatu surat pengakuan atau surat pernyataan utang dikeluarkan oleh suatu pemerintah, negara, atau perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang, dan selanjutnya diserahkan kepada pemegang obligasi yang dilengkapi dengan janji untuk membayar utang dan bunganya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, di sini ada 4 jenis obligasi. Yang pertama berdasarkan nominal, yang kedua berdasarkan penerbitnya, yang keempat berdasarkan pembayaran bunga, yang ketiga berdasarkan pembayaran bunga, kemudian yang keempat berdasarkan imbal hasil. Selanjutnya ada strategi berinvestasi obligasi. Yang pertama ada pengelolaan pasif. Nah, di sini ada beli dan simpan lalu mengikuti indeks pasar. Yang kedua ada pengelolaan aktif, yaitu ada mengestimasi perubahan tingkat bunga, dan yang selanjutnya mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Yang kemudian imunisasi, yaitu yang pertama ada resiko default and call, kemudian pergeseran tidak paralel berganda di kurva yield yang tidak horizontal. Yang kemudian selanjutnya penyeimbangan ulang, yaitu dengan menjual sebagian sekuritas dan menggantinya dengan sekuritas lain. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu kasus kupon obligasi. Pertanyaan seperti ini, Ibu Sandra membeli obligasi yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah dengan nilai nominal 1 juta dan memiliki kupon 10% per tahun yang dibayarkan setiap semester. Ibu Sandra berencana akan terus memegang obligasi ini sampai jatuh tempo pada 3 tahun mendatang. Pertanyaannya yang pertama yaitu, berapakah banyaknya pembayaran bunga, kupon, dan kapan dibayarkan? Yang kedua, berapa kali kupon harus dibayarkan saat jatuh tempo? Nah, yang pertama kupon 1 tahun. Ada rumusnya, yaitu C sama dengan F kali C. Jadi 1 juta dibagi 10%. Nah, itu hasilnya 100.000 per tahun. C sama dengan 10% dibagi 2, yaitu ada 5%, jadi 50.000 per semester. Kemudian berapa kali kupon harus dibayarkan saat jatuh tempo? Nah, itu 2 dikali 3 tahun, jadi sama dengan 6 kali kupon yang harus dibayarkan.
tadi sedikit penjelasan dari saya tentang investasi saham dan obligasi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.